Dunia mulai mengendurkan lockdown COVID-19. Apakah ancaman virus corona sudah berkurang atau karena pemerintah setempat ingin menolong sektor bisnis? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University yang bergabung dari Brisbane, Australia. Pak Diki, selamat pagi. Pagi, Mas Egang. Ya, Pak Diki, kalau kita cermati informasi terakhir ada sejumlah negara yang kemudian bisa kita katakan melonggarkan lockdown. Ada sebut saja Thailand, Amerika juga disebutkan akan mereopen ekonominya begitu. Kemudian juga Australia juga bisa dikabarkan lockdownnya juga akan segera dilonggarkan. Menurut Pak Diki sendiri, apakah memang pelonggaran lockdown ini apakah bisa kita katakan karena negara-negara tersebut berhasil melewati puncak pandemi COVID-19, Pak Diki? Jadi untuk menyikapi masalah lockdown ini, pertama bahwa untuk diketahui untuk Indonesia ini jangan terlalu disamakan dengan, apalagi dengan PSBB yang berbeda, dan dengan karantina wilayah pun itu serupa tapi tak sama. Untuk lockdown ini, di beberapa negara memang dia menyajikan klaim data yang valid, yang mendukung opsi strategi pelonggaran lockdown. Tapi belum semua negara menyampaikan atau memberikan dukungan bukti bahwa kurvanya telah melandai. Ini yang dikhawatirkan oleh WHO sebetulnya. Karena pelonggaran lockdown ini akan memiliki konsekuensi karena pertama sifat dari virus ini atau dari COVID-19 ini kan angka reproduksinya bila dia masih di atas 1, artinya potensi penyebaran tinggi. Dan ini yang harus diperhatikan oleh setiap negara. Nah, untuk negara katakanlah Amerika ini masih banyak diskusi yang memperdebatkan klaim dari pemerintahnya. Apakah betul data yang disajikan mendukung pada pelonggaran lockdown. Jadi ini yang sedang diperdebatkan dan harus dibuktikan dengan klaim dengan dukungan Pak Diki, data. apakah ini artinya negara-negara yang melonggarkan lockdown ini sebetulnya tidak memiliki dasar yang kuat begitu? Karena masih ada potensi besar bahwa COVID-19 ini masih bisa melakukan penyebaran secara masif. Betul, jadi secara umum memang untuk terjadinya penyebaran COVID-19 ini masih akan terjadi sampai secara total di dunia ini kita memiliki angka reproduksi yang di bawah 1 atau ditemukannya vaksin atau obat. Jadi selama itu belum terjadi, maka proses penyebaran ini akan terjadi. Dan ini yang harus diingat oleh setiap negara bahwa strategi utama dari setiap negara itu adalah untuk pandemi adalah testing, tracing, dan isolasi selain social dan physical distancing. Jadi kalau lockdown ini sifatnya adalah pelengkap dari strategi utama pandemi. Jadi jangan dilihat bahwa lockdown itu strategi utama, ya itu yang harus dipahami. Berarti apakah alasan kemudian mereka melonggarkan lockdown ini lebih ke pertimbangan ekonomi dan bisnis, Pak Diki? Ya, saya cenderung melihat dari beberapa negara faktor ekonomi yang melid terjadinya opsi pelonggaran ini. Ini yang dikhawatirkan sekali lagi tidak hanya oleh para ahli tapi juga oleh WHO, karena bila strategi utama yang tadi untuk penanganan pandemi tidak dilakukan, maka ini akan berpotensi untuk terjadinya gelombang kedua atau serangan di gelombang berikutnya. Baik, tapi reaksi dari masyarakat sendiri seperti apa Pak Diki menurut pengamatan Anda? Apakah kemudian memang masyarakat ini memang sudah menunggu-nunggu begitu lockdown ini segera diakhiri, ataukah warga ini masih takut begitu atau khawatir dengan penyebaran COVID-19? Ada dua saya akan mengomentari. Pertama, misalnya untuk secara global dunia, ini masyarakat global tentu terbagi dua. Ada yang memang memahami bahwa secara kondisi real, faktanya memang kondisi pandemi COVID ini akan berlangsung lama. Sehingga potensi penyebaran karena tetap ada dan artinya mereka harus dalam kondisi yang tetap terjaga kalau memungkinkan dalam kondisi lockdown untuk mereka. Tapi lockdown ini kan ada konsekuensi secara ekonomi karena harus ada insentif dan dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah.
Jadi ini terbagi dua, dan untuk di Indonesia saya melihat bahwa ada semacam salah persepsi tentang definisi dari lockdown ini. Sekali lagi yang saya ingin sampaikan dan tegaskan, lockdown bukanlah strategi utama pandemi, tapi testing, tracing, dan treat, dan juga isolasi dan physical social distancing lah adalah strategi utama untuk pandemi. Baik, tapi menurut Pak Diki sendiri seperti apa seharusnya yang kemudian dilakukan negara-negara ini? Apakah kemudian sebaiknya negara-negara ini harusnya lebih mengetatkan lockdown, tapi kemudian ada konsekuensi ekonomi yang bisa saja terjadi, ataukah memang pelonggaran lockdown ini dirasa jalan yang tepat begitu? Bagaimana Pak Diki? Jadi strategi lockdown ini memang harus mempertimbangkan banyak hal. Pertama, bila dia dilakukan pada satu skala yang besar, negara atau wilayah yang besar, tentu harus dipastikan bahwa daya dukung terhadap berbagai macam sektor kehidupan masyarakat di dalamnya itu sudah siap. Artinya ini umumnya hanya bisa dilakukan oleh negara maju. Katakanlah New Zealand melakukan itu, dia hentikan sama sekali semuanya, tapi dia akan mensupport setiap warga negaranya. Tetapi untuk negara yang memiliki keterbatasan dukungan, bisa meniru Korea Selatan. Korea Selatan melakukan strategi pandeminya tanpa dukungan kebijakan lockdown, tapi dia memilih melakukan secara intensif dan masif strategi utama pandemi, yaitu testing, tracing, dan isolasinya. Sehingga dia bisa sampai sekarang malah angka kematiannya sangat kecil ya dibanding negara yang melakukan lockdown. Nah ini yang membuktikan bahwa strategi utama itu yang paling penting. Pak Diki, kalau kita membahas bahwa potensi penyebaran virus corona ini masih terus terjadi meskipun di negara-negara yang kemudian dikatakan melonggarkan lockdown begitu, apakah ini artinya potensi penyebaran COVID-19 ini akan terus terjadi sampai vaksin ditemukan? Di mana kita tahu bahwa vaksin ini tidak diperkirakan tidak dalam tahun ini begitu bisa ditemukan, baru mungkin awal tahun depan paling cepat. Apakah artinya seperti itu Pak Diki? Betul, jadi itulah sebabnya ketika misalnya kita menentukan satu strategi, katakanlah lockdown di satu wilayah kecil, itu kita harus juga memperhatikan bahwa dalam lingkup yang dilakukan lockdown atau PSBB lah untuk di Indonesia yang lebih mudah difahami misalnya, itu strategi utama yang dilakukan di lokasi itu tetap harus dijalankan dengan memperketat, meningkatkan angka testingnya dan juga pelacakan kasus. Ketika itu akan dilonggarkan, yang harus diperhatikan bahwa sebetulnya angka reproduksi number-nya harus sudah ada perbaikan, ada before after-nya harus kelihatan. Kemudian juga doubling time ya dari kecepatan penularan si virus ini. Jadi kalau makin lama doubling time-nya, angka penambahan jumlah double-nya itu semakin lama, itu sudah semakin bagus. Nah, data-data inilah yang harus disajikan untuk mendukung dan memastikan bahwa strategi yang sudah kita lakukan ini efektif. Baik. Ada satu lagi sebelum saya lupa. Jadi sebelum misalnya kita memutuskan bahwa PSBB ataupun kita tidak akan melakukan satu pilihan karantina atau lockdown, tetap yang harus diperhatikan juga oleh semua pemerintah, tidak hanya Indonesia, adalah kapasitas dari pelayanan kesehatan. Ini yang harus terus ditingkatkan. Karena prediksi kita kan ini masih lama. Nah ini kapasitas layanan kesehatan, SDM-nya, shift-nya diperhatikan jumlahnya, kemudian juga proteksi untuk tenaga kesehatan. Baik, Pak Diki Budiman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Diki.